Capricorn dan semuanya, selamat datang lagi di YouTube Tarot Queen. Nah, di hari ini aku akan melakukan reading untuk zodiak Capricorn di bulan Mei 2022 tentang hubungan asmara. Semoga resonate. Jika resonate, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Oke, di kartu pertama dari Capricorn, di sini kita punya kartu The Star. Nah, The Star di sini berarti bahwa di bulan Mei ini ada sesuatu hal yang harus kamu rubah. Kamu harus menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin ada sifat-sifat kamu yang belum kamu rubah, sifat-sifat negatif yang memang harus berubah dari bulan-bulan sebelumnya. Karena ketika kamu masih mempunyai sifat atau mungkin kepribadian yang buruk gitu, maka kamu akan selalu berada di dalam sebuah hubungan yang tidak baik. Karena energi negatif masih ada di dalam diri kamu. Maka dari itu, semua itu harus dirubah. Kamu harus bisa memasukkan segala energi positif di dalam kehidupan kamu. Maka ada seorang yang positif juga yang akan masuk dalam kehidupan kamu, kayak gitu ya. Di sini juga The Star melambangkan sebuah awal yang baru, sebuah awal yang positif. Tetapi di sini juga harus didukung dari diri kamu untuk bisa melakukan suatu perubahan dalam kehidupan kamu ya. Kartu selanjutnya kita punya kartu Queen of Vessel. Nah, Queen of Vessel ini berarti bahwa kamu harus bisa merenungkan lagi gitu. Sebenarnya apa sih yang salah dari diri kamu gitu? Kenapa sih kamu selalu berada di dalam sebuah hubungan yang toksik? Kenapa sih kamu selalu berada di dalam sebuah hubungan yang mungkin tidak baik itu? Selalu ada pertengkaran, selalu ada cekcok, selalu ada egois dan sebagainya. Nah, ini yang harus kamu perhatikan gitu. Kamu harus benar-benar meyakinkan lagi pada diri kamu bahwa kamu sudah baik belum, kamu sudah berubah belum, atau mungkin di sini juga kamu harus bisa lebih memilih lagi untuk tidak terburu-buru dalam mencari pasangan dan sebagainya. Intinya memang harus ada kesadaran dari diri kamu untuk bisa melakukan suatu perubahan positif ya di dalam kehidupan kamu kayak gitu. Nah, kartu selanjutnya kita punya kartu Ten of Staves. Nah, Ten of Staves ini juga berarti bahwa memang masih ada beban di dalam diri kamu, entah itu beban apapun gitu. Mungkin ada trauma, mungkin juga ada rasa ketakutan dan sebagainya dalam suatu hubungan, sehingga di sini kamu selalu berada dalam sebuah hubungan yang toksik atau sebuah hubungan yang tidak baik. Jadi yang udah bilang tadi, di sini juga kamu harus bisa memikirkan lagi, ada beban apa sih gitu, apa sih yang harus kamu lepaskan, apa sih yang harus kamu rubah kayak gitu. Karena ketika beban ini masih kamu pikul gitu, ketika hal-hal negatif masih kamu pikul di dalam kehidupan kamu, maka nggak akan ada perubahan di dalam hubungan asmara kamu kayak gitu. Jadi beban ini atau mungkin sifat-sifat buruk kamu, kepribadian kamu yang harus kamu rubah, ini harus kamu lepaskan gitu, supaya ada hal positif yang datang kepada kamu di bulan Mei ini kayak gitu ya. Nah, di kartu selanjutnya kita punya kartu Wheel of Fortune. Nah, Wheel of Fortune ini juga berarti bahwa kamu harus bisa merubah kehidupan kamu yang udah aku bilang tadi ya. Kamu mungkin sebelumnya seseorang yang mungkin egois, keras kepala, tidak mau mengalah dan sebagainya, hal-hal buruk yang memang ada di dalam diri kamu itu kamu harus benar-benar rubah ya. Jadi segala sesuatu yang negatif itu harus kamu buang deh gitu. Kamu harus berusaha untuk memasukkan segala energi positif di dalam kehidupan kamu. Segala sifat sikap positif itu masuk ke dalam kehidupan kamu ya. Jadi memang ada banyak yang harus kamu rubah, ada banyak PR lah istilahnya gitu. Ada banyak pekerjaan di dalam kehidupan kamu yang memang harus kamu kembangkan lagi menjadi sesuatu hal yang positif gitu. Karena ada beban, karena ada sifat sikap kepribadian yang negatif itu harus kamu rubah supaya akan ada perubahan yang positif di bulan Mei 2022 ini kayak gitu loh ya. Oke, kartu selanjutnya kita punya kartu Ace of Staves. Nah, sekali lagi Ace of Staves ini berarti bahwa memang kamu harus belajar lagi gitu. Kamu harus bisa benar-benar mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih positif. Kamu sini juga harus belajar untuk bisa lebih menyadari apa yang harus kamu rubah di dalam kehidupan kamu. Kamu di sini juga harus bisa menjadi seseorang yang lebih positif, lebih baik gitu loh, supaya itu tadi orang-orang yang mendekati kamu atau orang-orang yang menjadi pasangan kamu pada akhirnya akan nyaman bersama dengan kamu gitu loh ya. Kadang-kadang kita juga ketika kita mempunyai hal-hal yang negatif atau mungkin kita punya sikap atau kepribadian yang buruk, kita nggak berani untuk mengakuinya gitu. Kita terlalu malu untuk mengakui hal yang buruk di dalam kehidupan kita gitu. Tapi di sini kamu diingatkan lagi gitu, kamu harus bisa berubah, harus belajar. Kamu di sini juga harus bisa mengembangkan diri kamu sebelum kamu berada dalam suatu hubungan yang baru gitu loh. Kartu selanjutnya kita punya kartu Ace of Vessel. Nah, Ace of Vessel ini melambangkan sebuah awal yang baru. Nah, ketika kamu sudah berusaha untuk memperbaiki diri kamu di sini berusaha untuk keluar dari beban kamu di sini sudah memikirkan kesalahan kamu dan sebagainya. Nah, pada akhirnya sini ada awal yang baru bagi kamu, ada awal yang positif bagi kamu gitu. Kamu bisa memulai hubungan yang baik, sebuah hubungan yang positif dengan orang yang baru, dengan orang yang mempunyai energi positif juga gitu.
Ya, jadi memang energi negatif kamu yang harus kamu buang dan kamu bisa mendapatkan seseorang yang memang mempunyai energi positif untuk masuk ke dalam kehidupan kamu gitu. Nah, di kartu selanjutnya kita punya kartu Five of Staves. Nah, ini tadi aku bilang ya, mungkin di sini kamu ada seseorang yang emosional gitu. Kamu seseorang yang mungkin cepat marah, atau mungkin kamu ada seseorang yang egois dan sebagainya, dan ketika kamu masih mempunyai hal tersebut, kamu selalu berulang gitu, kamu selalu berada dalam sebuah hubungan yang berulang, ya selalu mempunyai masalah yang sama, selalu mempunyai hubungan yang sangat amat emosional gitu, sebuah hubungan yang memang nggak bisa mengerti satu dengan yang lain, egois dan sebagainya. Maka dari itu, sekali lagi, itu yang harus kamu rubah supaya kamu bisa mendapatkan pasangan yang lebih baik, pasangan yang mengerti kamu, pasangan yang bisa lebih tenang gitu, lebih bisa memahami kamu dan sebagainya. Nah, hal itulah yang memang harus dimulai dari diri kamu dulu gitu loh. Ya, karena di sini five of steps ini melambangkan adanya pertengkaran, adanya perdebatan, adanya perkelahian, adanya sebuah hubungan yang benar-benar emosional banget lah gitu loh, yang mungkin nggak bisa tenang dalam sehari aja dan sebagainya gitu. Nah, di sini kita juga punya kartu Three of Vessel. Three of Vessel ini melambangkan sebuah hal yang sangat amat positif. Sekali lagi, ada awal yang baru bagi kamu ya. Di sini juga ada kebahagiaan gitu, ada sebuah hal yang akan kamu rayakan gitu. Mungkin kamu akan pada akhirnya mempunyai sebuah hubungan yang baik, sebuah hubungan yang positif dengan orang yang positif juga gitu loh, karena kamu di sini sudah mau berubah, kamu sudah melepaskan beban kamu sudah menjadi seseorang yang lebih baik, seseorang yang positif. Maka akan ada sebuah hubungan yang positif, ada sebuah hubungan yang baik, sebuah hubungan yang memang nggak seperti dulu lagi, sebuah hubungan yang toksik dan sebagainya. Karena itu lagi, kamu sudah berubah menjadi seseorang yang lebih baik kayak gitu. Nah, kita tuh terakhir kita punya kartu Nine of Swords. Nah, kartu Nine of Swords adalah sesuatu hal yang memang kamu rasa sangat amat menyakitkan gitu. Kamu selalu stres gitu, kamu selalu kepikiran kenapa kamu selalu berada dalam sebuah hubungan yang tidak baik gitu. Kamu benar-benar merasa tidak nyaman dengan hubungan yang kamu jalani selama ini. Maka dari itu, ya kamu pikirkan lagi, balik lagi ke sini. Apa sih yang salah dari kamu? Apa sih yang harus kamu rubah? Apa sih yang memang nggak boleh kamu bawa sampai ke depannya gitu, supaya ada sebuah perubahan gitu. Ketika kamu sudah healing, ketika kamu sudah sadar, kamu akan mendapatkan sebuah awal yang baru. Oke, sekian readingan untuk Capricorn di bulan Mei 2022 ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe.